Tersinggung atas pernyataan caleg Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ade Armando, ratusan warga Yogyakarta berdemonstrasi di depan kantor DPW PSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Masa tidak terima dengan pernyataan Ade Armando yang mengaitkan politik dinasti dengan keistimewaan Yogyakarta. Warga Yogyakarta yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk kesinambungan keistimewaan atau Paman Usman ini mendesak agar Ade Armando untuk datang ke Yogyakarta dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung dengan tulus. Warga juga mendesak pimpinan PSI agar memecat Ade Armando dari keanggotaannya di partai yang dipimpin putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita sampai di satu event dibacain berita. Silahkan Bung Kameramen untuk memulainya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Ini lagi-lagi soal Ade Armando, Bung Alfian, yang pernah digebukin. Jadi judulnya disampaikan atau diberitakan oleh Tempo. Judulnya adalah soal Ade Armando, masa ancam propagandakan PSI, partai terlarang di Yogyakarta. Dalam beritanya, kelompok massa yang tergabung dalam paguyuban masyarakatnya Yogyakarta untuk sinambungan keistimewaan mendesak Partai Solidaritas Indonesia bersikap tegas pada kadernya Ade Armando. Pasalnya, Ade Armando dinilai telah menghina Jogja melalui unggahan di media sosialnya. Ade dinilai menyinggung dinasti di Yogyakarta serta soal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY yang tak melalui sistem pemilu. Paguyuban menyebut kepolisian perlu segera menangkap Ade Armando karena terindikasi telah menyebarluaskan kabar bohong yang tidak sesuai dengan fakta hukum terkait kesejarahan Jogja. Jika aspirasi kami di Jogja tidak dilakukan, kami siap propagandakan, di bahasa gini, bahwa PSI harus hilang dari Yogyakarta dan siap propagandakan PSI sebagai partai terlarang. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Yang penting dipahami dulu bahwa DIY ini secara konstitusional, secara historial, dan secara praktikal dia merupakan memang sebuah daerah istimewa yang kekhususannya adalah sistem kepemimpinannya memang masih memaklumkan, mengakomodir kesultanan yang pernah ada. Jadi artinya keberadaan kepemimpinan di DIY itu dia adalah sebuah kelembagaan yang memang mematutkan apa yang disoal oleh Ade Armando. Nah, sangat berbeda dengan kedinastian yang dibuat dengan mempermainkan Mahkamah Konstitusi, mempermainkan KPU, mempermainkan aparat-aparat yang telah masuk pada kerja malpraktek. Jadi intinya Ade Armando telah salah kaprah dan sikap serta kemarahan warga daerah istimewa Yogyakarta bisa dimaklum, dan itu artinya juga pihak PSI terutama saudara Kaisang jangan sekedar minta maaf saja. Itu yang bicarakan doktor, ya, artinya dia bukan seorang yang ecek-ecek secara akademis, kok nggak ngerti sejarah, nggak ngerti bahwa itu adalah sebuah keberadaan yang sudah diakui sejak zaman Orde Baru, Orde Lama maupun hari ini kan memang dimaklumkan untuk khusus daerah istimewa Yogyakarta itu adalah sebuah kelembagaan yang memang mewarisi terah kesultanan. Artinya formula tata kepemimpinan daerahnya adalah oke gitu, tidak ada persoalan. Iya, Bung Alfian. Jadi kalau sultannya menyampaikan, loh kita ini menjalankan sistem ini sesuai dengan konstitusi, Bung Alfian, betul. Diatur. Nah, jadi tweetnya berbunyi seperti ini, Bung Alfian. Jadi kan ada aksi mahasiswa di Jogja yang menolak politik dinasti, Bung Alfian. Nah, Ade Armando meresponnya, politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Jogja. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono X yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Nah, tapi kalau saya melihat ini hanya ingin melakukan pembenaran, Bung Alfian, bahwa ya udah Gibran dibiarin aja, walaupun berbeda dengan Jogja. Jogja konstitusional, Gibran ini tidak inkonstitusional ya Bung Alfian. Gimana Bung Alfian responnya? Ya, yang jelas dimulai oleh PSI yang memang
menggelorakan, menggelembungkan dan memunculkan ideologi Jokowisme. Sebenarnya kata-kata Jokowisme itu menisbatkan antroposentrisme yang menjadikan satu orang menjadi sumber kebenaran, dan ini persoalan serius, dan ini berarti dinasti baru yang berada di sistem yang secara umum kan, kalau kasus Yogyakarta itu kan pengecualian yang sudah dimahfum oleh orang-orang seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk lalu dia membenturkan kepada DIY, sebuah sikap yang keliru. Karena apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah mengacak-acak perangkat-perangkat instrumen-instrumen konstitusi yang kelihatannya semua orang geram dengan kelakuan yang semena-mena, ugal-ugalan dan sembrono, dan artinya sekali lagi dinasti yang dibangun oleh Jokowi dinasti yang penuh dengan misteri, dinasti yang penuh intrik, dinasti yang penuh ancaman terhadap dinamika masyarakat yang sehat dalam sistem sosial, dalam pola ketatanegaraan Indonesia yang memegang erat-erat permusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya dinasti yang menimbulkan tanda tanya dan mencurigakanlah dinasti Jokowisme itu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, ini mungkin akhir sesi kali ini, Bung Alfian. Saya bisa lihat, Bung Alfian, di sosial media lah ya, apa yang dilakukan oleh Ade Armando itu seolah-olah ingin menetralisir apapun kesalahan yang dilakukan oleh paslon nomor 2, Bung Alfian. Jadi kan kita banyak lah ya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan, apalagi terakhir Bung Alfian yang soal KPU ingin menghilangkan debat cawapres. Ujungnya tau nggak, Bung Alfian? Yang difitnah adalah katanya yang minta debat cawapres itu dihilangkan pihaknya Anies. Ini kan jadi mereka terus membuat kesalahan, tapi bisa gitu, Bung Alfian, membuat seolah-olah itu bukan kesalahan. Nah, itu yang pertama. Dan untuk closing, silakan apa pesan Bung Alfian kepada pendukung Anies, karena ini sudah mendekati Pilpres, untuk yang sering Bung Alfian ingatkan bahwa kita terus harus menjangkau tempat-tempat yang belum terjangkau, misalkan di daerah-daerah yang atau yang belum terjangkau oleh sosial media. Silakan Bung Alfian. Ya, Ade Armando sebagai sebuah kesimpulan pemirsa, Ade Armando merupakan sosok yang memang sebenarnya dia kehilangan orientasi hidup. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak mendapatkan kue apa-apa, dia nggak mendapatkan porsi apa-apa. Dia capek-capek dukung sana dulu, akhirnya nggak punya jabatan apa-apa. Jadi kemari kemudian dia mengungkap-ungkap bahwa ada sekian banyak orang-orang Cina yang begini bla 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 bla, dan terusnya omongan-omongan dia yang kelihatannya begitu sangat seolah-olah dari kelompok oposisi pun tidak ada yang mengakomodir juga. Nah, sekali lagi pembenaran terhadap dinasti yang dimaksud merupakan sebuah bentuk yang kontraproduktif dan memberikan pemelorotan suara untuk Pak Prabowo, dan artinya pihak tim pemenangan nasional atau TKN atau apapun istilahnya itu harus segera memecat Ade Armando karena dia adalah the man of kontraproduktif. Yang pertama. Yang kedua, tentang fitnah ya. Fitnah atau melempar persoalan kepada orang lain. Contohnya misalnya si Bahlil ya kan. Ketika IKN tidak ada investor, lalu kok disalahkan Anies Baswedan sebagai orang yang dianggap punya program untuk mementahkan itu. Nah, artinya situasinya sudah mempertontonkan kepada publik bahwa sebetulnya kedua belah pihak ya, apakah terutama kelompoknya Ade Armando dan yang dijagokan oleh dia, itu sebenarnya kehilangan harapan karena dia kan tidak berani turun kemana-mana. Betul. Orang tanya kemana mereka melakukan kampanye di musim kampanye pertanggal 28 November sampai hari ini dan sampai nanti terakhir tanggal 10 Februari tahun 2024. Iya, benar juga. Mereka lebih memilih untuk santai-santai, leha-leha dengan asumsi bahwa mereka akan dimenangkan oleh kerja-kerja operasi senyap, kerja-kerja perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mestinya menjadi pengamat, menjadi pelindung, menjadi pengontrol, malah mereka sudah digaransi akan menang. Dan kata kuncinya ini ada di Jokowi yang telah sampai kepada sebuah pernyataan cawe-cawe. Jadi kata penutupnya adalah kasus pernyataan terhadap pemerintahan di DIY merupakan sebuah sikap yang menunjukkan tidak dipahaminya sejarah dan pengecualian kekhususan yang ada di Yogyakarta. Yang kedua, pembekuan atau memberikan PSI pelajaran untuk dinihilkan di Yogyakarta
Itu bukan pernyataan saya, tapi itu pernyataan tokoh di sana. Saya pikir harus diwaspadai bahwa ini merupakan sebuah situasi yang memang harus dieksekusi. Yang terakhir buat pemirsa, mari terus kita bersiap, mari terus kita berpikir bagaimana negeri kita ke depan dipimpin oleh orang yang mempunyai haluan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan Indonesia berdaulat, menjadi tuan di negerinya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.